Oke, perkenalkan, nama saya Remilo. Kali ini saya akan membuat aplikasi pengkreditan sepeda motor menggunakan Musical Front dan Java NetBeans, yang mana data-datanya sudah saya berikan. Kita akan membuat database-nya. Oke, sip. Pada localhost, klik kanan, new database, masukkan nama database-nya adalah DB Kredit Motor. Oke. Sip. Kemudian kita akan memasukkan tabel-tabelnya. Pada database-nya, klik kanan, new tabel. Yang pertama adalah pembeli. Oke, sip. Yang kedua adalah tabel motor. Oke, untuk transaksinya adalah tabel beli cash. Oke, selanjutnya adalah beli kredit. Tabel beli kredit. Untuk pembayarannya menggunakan tabel bayar cicilan. Oke. Misalnya kita akan memasukkan filternya berdasarkan data yang telah saya berikan. Ini semuanya sudah lengkap. Langsung saja saya sudah memasukkan filternya. Oke, sip. Semuanya pastikan dulu. Oke, sesuai dengan data-data yang saya berikan. Nah, selanjutnya kita akan membuat aplikasinya menggunakan Java NetBeans. Ya. Oke, inilah tampilan Java NetBeans-nya. Selanjutnya kita akan membuat new project. Pilih Java application. Nama project name-nya adalah Kredit Motor. Kita tentukan foldernya, buat baru, bagusnya. Oke, namanya kredit. Disitulah tempat-tempatnya semua data-data kita yang akan kita buat nantinya. Oke, kita hilangin tulisnya. Oke, sip. Kita tambahkan page. Nah, ini dia. Nah, disinilah akan menempatkan file-file frame kita. Nah, contoh pembeli. Oke, next. Ini adalah data-data yang sesuai dengan database. Oke, selanjutnya adalah new frame motor. Oke, selanjutnya new frame beli cash. Oke, selanjutnya adalah new frame beli kredit. Untuk pembayarannya, klik lagi new different from bayar cicilan. Nah, cicilan. Nah, di sini kita telah mendapatkan ada 5 gframe yang mana akan nanti berisi data-data, akan menambahkan library-nya yang akan kita butuhkan adalah MySQL JDBC driver. Oke, kita pastikan dulu semuanya masuk. Selanjutnya adalah mendesain. Nah, di sini saya sudah mendesain file-file yang akan kita buat. Ini tergantung seberapa yang kita mau, imajinasi yang telah saya buat. Oke, kita import ini, kita copy. Nah, jika sudah, ini akan muncul otomatis JavaScript importnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat coding koneksi untuk pengkoneksian aplikasi dengan database-nya. Nah, jangan lupa yang alias berdasarkan tabel-tabel yang kita punya, KD, nama, JNK, alamat, KTP. Oke. Selanjutnya kita akan membuat koneksi. Copy, paste. Oke. Mengapa nih error? Karena ada beberapa komponen yang belum kita importkan, seperti driver. Oke, import
java.sql user manager. Nah, sudah tidak ada error lagi. Selanjutnya ada kita mengimport Java Swing yang G-option. Import java.swing G-open. Tidak ada errornya lagi. Nah, di sini adalah drivernya. Coba kita panggil koneksi ke toko perjalanan. Jika muncul message berhasil, maka koneksinya akan berhasil. Nah, di sini tampak belum ada datanya karena belum ada. Selanjutnya kita akan membuat tampil data, menampilkan database yang kita punya ke dalam formnya. Oke, copy. Nah, di sini ada errornya lagi. Mengapa? Karena komponen default table modelnya belum kita impor ke dalam package-nya. Oke, coba kita impor. Di sini import java swing table default table model. Oke, sip. Nah, ini bererror. Oke, coba kita tampilkan dengan perintah SQL select bintang from membeli. Oke, sip. Coba kita jalanin, atau kita buat dulu tombol simpannya agar ada data yang akan kita tampilkan. Ini dia codingnya. Paste. Mengapa ini error? Karena ada salah, misal KD menjadi kode gitu ya. Kode. Nah, ulang ini mengapa? Karena belum kita buat untuk mendeklarasikan ulang. Oke, coba kita buat. Ini dia. Oke. Selanjutnya kita akan tombol edit. Oke, ini dia. Copy, paste. Oke. Nah, ini dia ada perintah SQL-nya yang mana akan mengambil pembeli dan men-set sesuai dengan file-nya berdasarkan kode-kode ini yang berdasarkan teks. Selanjutnya tombol hapus, mendeklarasikan, copy, paste. Actionnya adalah action performs. Paste. Oke, di sini ada kode string. Itu adalah kode primary dalam tabelnya. Ini adalah perintah SQL-nya. Selanjutnya adalah tombol kode pembeli. Ini dia. Request. Master. Nah, di sini juga menunjukkan adalah primary key-nya. Tekan 10 ini adalah kode key press-nya. Itu adalah perintah SQL-nya. Dan ini adalah file-nya yang akan kita keluarin. Oke. Nomor file-nya berdasarkan tabel pembeli. Oke. Selanjutnya kita jalankan, berhasil. Coba kita tes, datanya masih kosong. PM01. Oke, namanya Ronaldo. Laki, alamat di Dumai, nomor KTP asal-asalnya dulu.
Klik simpan, data berhasil disimpan, maka akan menghasilkan datanya. Ini datanya. Coba kita cek dalam database nya, berhasil. Oke, ini nomornya mengapa tidak? Karena di dalam database tidak ada nomor, dan itu hanya ada di dalam coding Java-nya. Ini menunjukkan urutan berdasarkan field-nya. Coba lagi, PM02, datanya belum ada. Kita buat namanya Lala, jenis kelaminnya perempuan, alamat di Dumai, nomor KTP asal-asal juga. Kita tambahin, datanya berhasil disimpan. Nah, gimana kalau mengeditnya? Kita tampilkan PM02, enter, akan menghasilkan message nemu gitu. Oke. Datanya harus sesuai, misal namanya Lolo, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya di Pekanbaru, nomor KTP-nya misalnya 333, edit. Berhasil ya. Misalnya kita akan mencoba untuk penghapusan PM03 02 ya. Kita akan menghapus. Oke, datanya berhasil dihapus. Nah, diulangnya kita buat yang telah kita buat tadi, ulang, kontrol spasi. Coba kita tes. Oke. Selanjutnya adalah form data motor, yang mana kodenya sama saja dengan pembeli. Yang pertama adalah sama seperti biasa, kita akan menambahkan beberapa komponen. Oke, di copy. Nah, kalkulasi ini di OK kan saja. Selanjutnya adalah alias, copy. Oke, harus sesuai dengan data dari database atau field-nya. Itu ada alias yang mana akan kita deklarasikan berdasarkan teks-teks yang ada dalam komponen form. Oke, selanjutnya kita akan membuat script koneksi sama saja sepertinya sama sebelumnya. Paste, atau yang ini saja, di copy, paste. Oke, masalahnya sama seperti yang tadi, gara-gara ada komponen yang belum kita imporkan. Oke, yang atas developer manager dan di open. Oke, tidak ada yang merah lagi. Nah, maka akan kita coba tampilkan koneksinya seperti yang tadi. Berhasil. Nah, datanya masih kosong karena belum ada data yang kita inputkan. Selanjutnya kita akan membuat penampilan data. Oke, ini kodenya. Di master. Nah, di sini ada default table model, ada garis miring karena komponennya belum kita masukkan, sama seperti yang sebelumnya. Oke. Di sini dijelaskan bahwa nomor, kode motor, merek, mesin, warna, detail itu yang akan kita tampilkan, dan field-nya berdasarkan tabel motor. Ini, nah, yang nomor tadi adalah I++, dan mulai dari 1 sampai 8 adalah dari database. Oke, selanjutnya kita akan membuat public void ulang, yang mana untuk mereset atau membatalkan jika perintahnya belum jadi. Oke, teks kode yang ada di form, nama motor. Oke. Ketik 2 kali menunjukkan bahwa
data value-nya adalah kosong. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol simpan. Tombol simpan. Oke, di sini adalah pendeklarasian berdasarkan form-formnya, name formnya. Ini adalah SQL-nya, yang mana query sebagai penyimpanan dan values-nya berdasarkan yang telah kita deklarasikan pada bagian atas tadi. Nah, ini ada kurang tanda. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol untuk pengeditan atau update istilah dalam query. Copy, tombol edit, event, action performed. Oke, paste. Nah, sama seperti sebelumnya. Yang bedanya adalah pada perintah query menggunakan update berdasarkan kode primary-nya. Nah, ini dia kodenya. Kode dalam tabel motor. Itu adalah primary key-nya. Selanjutnya adalah perintah hapus. Perintah hapus juga sama, cuman bedanya adalah pada query-nya. Query hapus menggunakan query delete. Delete berdasarkan kode motor, yang mana itu adalah primary key dalam tabel motor. Oke. Selanjutnya adalah untuk menjalankan edit dan batal, kita memerlukan pancingan dalam kode motor. Oke, event key preset, paste, sama seperti form sebelumnya kodenya. Oke, terus kita akan membuat tombol ulang yang mana kayak mereset. Oke, coba kita jalanin. Berhasil, datanya belum ada. Coba kita tes memasukkan datanya, misal M001, nomor mesin asal-asal aja, Suzuki misalnya Shogun ya, Shogun. Bebek, tahun pembuatannya 2012, warnanya hitam, detailnya ada ya. Kita tambahin. Kenapa error? Karena ada field yang beda, itu adalah data menjadi harga. Coba kita ulangi sekali lagi. Shogun bebek 2015, warna hitam, harganya 9. Nah, itu dia. Berhasil disimpan. Pastikan datanya harus sama. Kemudian kita coba untuk mengedit atau menghapus menggunakan tombol pancingan. Oke, coba kita ubah sedikit. Shogun, ini misalnya Shogun, kita jelasin tahunnya salah juga, misalnya 2000, warnanya misalnya merah. Oke, harganya misalnya 12 juta. Oke, kita edit. Oke, datanya berhasil diedit sesuai dengan yang kita mau tadi. Selanjutnya coba kita memasukkan data yang baru. 44 Suzuki, nama motornya misalnya Ninja ya, Ninja, jenisnya sport, tahun pembuatannya 2012, warnanya misalnya kuning, harganya 21 juta. Oke, kita tambahkan, berhasil. Nah, kita akan mencoba untuk mendelete yang tadi kita inputkan, M002. Oke, datanya ada. Kemudian kita coba menghapus. Yes. Oke, datanya berhasil dihapus. Oke, kita akan mencoba tombol ulangnya. Oke, berhasil juga. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tabel transaksi, contohnya pembelian cash. Oke, sama seperti biasa, kita akan memasukkan beberapa komponen penting. Sama seperti sebelumnya, kita copy aja. Oke, ini
paste, oke kan. Terus selanjutnya adalah aliasnya, alias tabel-tabelnya, paste. Kita buat dulu koneksi tokonya, replace, paste, oke kan. Import java.text .simple .format, karena dalam tabel ini menggunakan tipe dat. Kita coba koneksi tokonya, berhasil. Selanjutnya kita akan membuat penampilan data, copy, paste. Nah, sama seperti masalah sebelumnya, kita belum mengimpor data tabelnya. String table default tab model. Selanjutnya kita akan membuat public void ulang untuk mereset atau membatalkan jika kita tidak mau. Paste. Oke, ini berdasarkan form-form yang ada dalam frame kita. Oke, kita akan membuat tombol simpan. Copy ke kanan, action, paste. Oke, nah ini, nah itu tadi adalah yang dat format yang telah kita importkan tadi, yang mana menggunakan tipe dat pada field beli cashnya. Oke, itu tadi. Nah, selanjutnya adalah tombol edit. Perintahnya sama seperti form-form sebelumnya, hanya bedanya pada query-nya saja. Paste. Nah, beli cash. Oke, harus sesuai dengan tabel yang mana kita punya. Oke, selanjutnya kita membuat query untuk hapus. Oke, copy. Juga sama dengan seperti sebelumnya, hanya saja bedanya pada pindah query-nya dan kode primary key-nya. Oke, untuk pemancingan melakukan edit dan delete, kita harus membuat key press pada teks kode cache. Oke, ini nanti akan muncul beberapanya. Bagaimana kita tahu kode pembelinya? Nah, ini untuk menampilkan field dalam tabel pembeli yang mana akan menampilkan nama pembelinya itu siapa. Nah, misalnya kita pakai event karet. Oke, coba kita jalanin, atau kita buat dulu tombolnya, tombol ulang, kita jalanin, berhasil. Oke, coba kita masukkan misalnya CS01 7, misalnya kode pembelinya adalah PM01. Nah, muncul ya. Misalnya kita akan memunculkan kode motor sama seperti yang sebelumnya untuk pemunculan kode pembeli. Oke, coba kita ulangi sekali lagi. CS0, tanggalnya 2, kode pembelinya misalnya IM01 adalah hari lalu, kode motornya misalnya M001 keypress. Oke, akan munculkan harganya 12, bisa kita bayar sekian. Keterangan adalah lunas. Kita tambahkan datanya berhasil disimpan. Biasanya kita coba buat baru.
dengan kode yang berbeda, kode PM1 juga. Nah, kebetulan datanya ada cuma satu, nggak apa-apa. Oke, PM01. Misal kode motor, kode motornya M001 juga. Oke, banyak kebetulan nih. M001. Misalnya kita bayar 2. Oke, keterangannya adalah lunas. Kita tambahin, simpan. Nah, coba kita menggunakan operator edit dan hapus menggunakan keypress. Nggak nemu karena ada pengkaretan pada kode boolean. Coba kita tekan lagi, nah baru ketemu. Coba kita ubah, misal oke. Nah, ini dia, mas edit. Oke, datanya berhasil diedit. Misal kita mau menghapus nih yang tadi kita apain. Oke, kita hapus, yes. Oke, datanya berhasil disimpan kembali. Oke, selanjutnya ini tentang data pengkreditan sesuai dengan database yang kita punya. Ada pengkredit, cuman dia nanti akan dibayar oleh tabel bayar cicilan yang mana saling menyangkut. Coba kita jalanin dulu. Sebenarnya codingnya sama aja semuanya. Misal PK03, kita ikuti terus tanggal 12, kode pembelinya sesuai dengan yang database tadi, sama seperti biasa, PM01 dan motornya M002. PM01 pembelinya tersedia dan M002. Oke, codingan nih sama dengan tabel-tabel yang sebelumnya, pemanggilan melalui keypress. Terus kita menggunakan combo untuk menampilkan lama cicilan yang akan kita ambil, misal 24. Nah, di sini kita coba uang mukanya adalah 100.000. Coba kita cek. Nah, di sini adalah bagaimana kita menganalisis suatu pembelian berdasarkan pengkreditan yang mana harganya ini dibagi dengan lama cicilan dan uang muka langsung dikurangi dengan harga langsung dikurangi dengan uang muka, maka keluarlah semua. Kita tambahin, berhasil simpan. Codingnya adalah dimana dicek menggunakan action perform. Pertama dibuat suatu kondisi yang mana jika 12 harga tersebut, harga yang sudah keluar dari pemanggilan data motor akan dibagi dengan 12 sesuai yang kita inginkan, maka akan menampilkan TX cicilan per bulan. Jadi gimana kalau misalnya apa belum 1 belum? Nah, ini dia. Jika sisanya 0, maka keterangannya belum lunas. Sisa di sini menjelaskan teks yang ini. Nah, di sini. Maka keluarlah ada keterangan berdasarkan kondisi yang kita buat tadi. Misal, ini kita ulangi sekali lagi. PK04, tanggal pengkreditannya 3, PM001, pembeli tidak tersedia. Mengapa? Karena datanya tidak ada. Nah, coba kita tes data yang sudah ada. PM001 ada, dan ini M002 ada. Nah, misal nih kita mengambil yang 24, uang mukanya 200.000. Nah, berarti yang ini tadi yang sudah kita variabelkan dibagi dengan TX dengan CM yang mana yang kita ambil. Jadi misalnya sisanya ada 18 juta lagi, maka dia mengeluarkan keterangan belum lunas. Nah, di sini adminnya tahu bahwa ini belum lunas. Nanti sinkronisasinya dengan bayar cicilan. Nih, codingnya ini sama semua sebenarnya. Yang lebih ditekankan adalah
pengambilan operator dan kondisi-kondisi jika penganalisaannya berdasarkan lama cicilan dan uang muka yang akan mengurangi sisa berdasarkan harga kurang uang muka. Oke, ya. Terus bayar cicilan nih yang tadi dibilang. Nih, codingnya juga sama juga. Cuman ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana jika kode kredit yang kita panggil maka akan mengeluarkan angsuran yang diambil dan kita otomatis membayar langsung ke pembayaran selanjutnya. Nah, gimana tuh? Terus gini dia codingnya. Di sini dijelaskan yang setelah saya buat. Nih, di sini kita tentukan dulu yang mana mau kita ambil, yang teksnya. Terus kita buat suatu kondisi jika telah bayar nih, maka akan otomatis yang if LDS nya menyangkut LB pembayaran. LB pembayaran itu yang mana? Yang ini dia, LB pembayaran nih. Jadi otomatis akan ke berikutnya. Lalu jika misalnya nih yang diambil ada 12, terus kita sudah bayar yang 12, kan nggak bisa lagi nambah lagi tuh. Nah, ini dia keterangannya. Nah, yang ini nih validasinya. Jika telah bayar dan cicilan itu sama nilainya, maka LB pembayaran.next adalah kosong dan mengeluarkan message kredit yang sudah lunas. Yang mana nih telah bayar dan cicilan? Telah bayar di sini adalah LB angsuran.text dan telah bayar adalah LB angsuran yang telah dibayar. Misalnya ini cicilan, yang tadi ini yang angsuran diambil, angsuran, dan LB angsuran yang telah bayar. Kan kita tahu nih sebenarnya stop. Jadi jika kedua komponen ini sama nilainya, maka akan menghasilkan suatu message bahwa pengkreditannya sudah lunas. Nah, begitu lebih mudah sebenarnya kalau menurut saya. Coba kita jalanin. Nah, misal di sini, misalnya P001, tanggal bayarnya sekian, bukan? Kode kreditnya yang telah ada gitu, yang ada. Misal PK02. Nah, di sini sudah tahu angsuran telah bayarnya baru sekali. Terus kita akan mengangsur yang kedua, tinggal bayar, tetap. Nah, di sini mengeluarkan pesan bahwa datanya berhasil disimpan dan diubah. Maksud diubah ini adalah bahwa jika di sini angsuran pertama, tetap angsuran pertama, coba kita refresh. Nih, jadi menjadi angsuran yang kedua dan bayar cicilan angsuran yang kedua, dan pada beli kredit yang PK02 tadi adalah angsuran yang kedua. Maka akan secara otomatis, misalnya kita mau bayar kode kredit yang PK01, maka sama sepertinya konsepnya, data yang angsuran yang selanjutnya akan berubah menjadi next. Misalnya PK1 tuh, terus dia baru bayar 0 dan akan membayar angsuran pertama. B02, tanggal bayarnya adalah 17, bayar. Nah, di sini menjadi 1. Coba kita cek yang tadi nih, yang PK01. Di sini saya menggunakan perintah update jika tombol bayarnya ditekan. Nah, di sini nih update. Jadi dia berdasarkan kode kreditnya, kode kredit yang ini tadi menjadi kode kredit dan mengubah file angsuran ke menjadi angsuran ke. Nah, ini dia kodenya.
Oke, semuanya berhasil. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.